Haleluya. Shalom, jemaat Tuhan. Shalom. 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 Mari saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama berdoa sesuai dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada para murid dan juga kepada kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang berbuat salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali, kita tetap dalam hadirat Tuhan. Karena saya percaya bahwa tempat yang terindah adalah saat kita berada di dalam hadirat Tuhan. Amin. Karena itu mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita. Kita mau masuk lebih lagi ke dalam persekutuan yang intim dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini saat yang indah kami bersekutu dengan-Mu. Saat indah ku berhadapan denganmu, yes. Memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bahwa setiap kami Tuhan, bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Katakan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Biarlah kekudusan-Mu melingkupi kami. Kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Oh, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah. Mari dengan segenap hati kita datang kepada Tuhan. Saat berhadapan denganmu, kami mau mendengar suara-Mu Tuhan. Mendengar suara-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa kami Tuhan, bawa daku erat dalam pelukan-Mu. Amin. Menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Mari katakan bersama-sama hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu
Tuhan Yesus. Mari kita sembah Dia bersama-sama. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari biarlah roh kita menyembah Tuhan. Jiwa kita bermasmur bagi Dia. Oh, lalaya sikalaya lalaya lalaya. Oh, lalaya sikalaya lalaya sikalaya. Oh, lalaya sikalaya lalaya. Oh, lalaya sikalaya. Engkau Tuhan yang ajaib. Engkau Tuhan yang dahsyat. Kami bersyukur Tuhan. Tidak ada yang lebih indah selain kami berada di dalam hadirat-Mu. Hadirat-Mu menyembuhkan kami. Hadirat-Mu memulihkan kami Tuhan. Mari jemaat Tuhan, saya ajak kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau lebih lagi menyembah Tuhan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Kadang-kadang segenap hati, Yesus, Yesus, ku sembah Kau. Kami sujud di hadapan-Mu Tuhan, di hadapan-Mu. Keinginan kami rindu Tuhan untuk terus memuji dan menyembah-Mu. Kami siap memberikan yang terbaik Tuhan, karena Engkaulah gunung batu kami. Sama-sama kita yang percaya kita katakan amin. Haleluya.
Sebabnya Tuhan gunung batu kita, amin. Mari dengan penuh sukacita, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sama-sama. Bahwa Tuhan juga gunung batuku. Bahwa Tuhan juga, amin, kota bentengku. Bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Sekali lagi, bahwa Tuhan juga gunung batuku, amin. Bahwa Tuhan juga, dialah kota benteng kita. Bahwa Tuhan juga menolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Sebab dialah Allah perlindungan kita. Percaya akan Dia perlindunganku. Aku percaya akan Dia tanggung selamatku. Aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungan yang ini. Yang percaya Tuhan kota benteng kita, dengan penuh sukacita kita nyanyikan pujian ini. Amin. Sama-sama katakan, bahwa Tuhan juga gunung batuku. Bahwa Tuhan juga kota bentengku. Bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batu. Sama-sama angkat kedua tangan kita katakan, aku percaya akan Dia perlindunganku. Aku percaya akan Dia tanggung selamatku. Aku percaya Tuhan sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Mari semangat. Aku percaya akan Dia. Kita percaya Yesus Tuhan perlindungan kita, amin. Percaya akan Dia tanggung selamatku. Sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Tempat perlindungan yang tinggi. Sekali lagi, tempat perlindungan yang tinggi. Amin. Haleluya. Terima kasih. Umat-umat yang sudah menerima janji Tuhan, mari kita berikan sukacita yang lebih dahsyat lagi bagi Tuhan. Haleluya. Yeah. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami. Sama-sama katakan, ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Melihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Semua Tuhan memberiku kekira
Sebelum duduk katakan kiri kananmu, Tuhan kita dahsyat. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Kita akan sama-sama mendengarkan pengumuman dan juga memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan dapat mentransfer ke rekening berikut. Shalom semuanya. Kami mau menginformasikan mengenai KUL. Apa sih KUL itu? KUL merupakan singkatan dari Community of Love, yaitu perkumpulan sekelompok kecil di dalam gereja. Di mana di dalam KUL kita bisa saling mendoakan, sharing firman Tuhan, dan menguatkan satu dengan yang lain. Bagi Bapak Ibu yang belum bergabung dalam KUL, dapat menghubungi petugas gereja atau melihat infonya di papan pengumuman. Mari kita bersama-sama bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah KKR Kesembuhan Ilahi diadakan pada hari Kamis 28 September 2023 pada pukul 10 pagi bertempat di GBI Grand Permata Niaga. Rumah doa diadakan pada hari Selasa pada pukul 10 pagi bertempat di GBI Grand Permata Niaga. Ibadah tengah minggu dapat disaksikan pada hari Rabu pukul 6 sore di channel YouTube dan Instagram GBI Grand Permata Niaga. Doa Fajar dapat disaksikan pada hari Sabtu pukul 6 pagi di channel YouTube dan Instagram GBI Grand Permata Niaga. Ibadah Youth Onsite diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di GBI Grand Permata Niaga. Ibadah anak diadakan setiap hari Minggu pada pukul 7 pagi di channel YouTube GBI Grand Permata Niaga Kids. Dan ibadah anak onsite diadakan setiap hari Minggu pada pukul 9:30 pagi. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan, kita siapkan hati kita yang terbaik bagi Tuhan. Karena kita percaya bahwa firman-Nya lah yang memberikan kita kehidupan dan yang menuntun kehidupan setiap kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Kuat roh dan jiwaku, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau perlihatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari biarlah firman Tuhan itu menghidupi setiap kita. Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwamu. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Terbang tinggi di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri bersama-sama. Katakan pertolonganku
Mari kita berdoa dalam bahasa roh. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu. Urapilah kami semua dan urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman ini, agar firman ini tidak kembali dengan sia-sia, tapi boleh tumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah yang baik dan berlipat ganda, yaitu sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dan berikanlah juga pada kami Tuhan urapan roh hikmat dan wahyu daripadamu, agar kami terbuka pikirannya, terbuka mata rohaninya, agar kami boleh menangkap dan mengerti maksud isi firman-Mu ini dengan baik dan benar, yaitu tepat seperti apa yang Kau maksudkan kepada kami sebenarnya. Terima kasih Tuhan, kami siap sambut firman-Mu ini hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu. Nah, kita siapkan diri kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Perlu kita ingat bahwa firman Tuhan itu bukan hanya untuk menghibur, bukan hanya untuk menguatkan, bukan hanya untuk melegakan. Memang firman Tuhan menghibur, memang firman Tuhan bisa menguatkan, memang firman Tuhan bisa melegakan, memang itu benar sekali. Tetapi firman Tuhan terutama adalah untuk mengajar kita, agar kita mengerti apa maksud Tuhan dan apa yang harus kita lakukan di hadapan Tuhan. Amin. Nah, jadi kalau firman itu agak keras, berarti itu dimaksudkan tuh orang yang rohaninya dewasa. Orang dewasa, kata Paulus, lebih suka makanan keras. Maksudnya firman yang keras. Kalau kita hanya suka firman yang enak-enak, yang melegakan, menghibur, itulah makanan lunak. Kalau kita makanan lunak, kita baru anak-anak di dalam Tuhan, ya. Jadi kita perlu bertumbuh menjadi dewasa. Jadi pelan-pelan kita belajar firman, walaupun firman terasa keras. Memang latihan itu terasa keras. Memang ajaran itu terasa keras dan sukar. Tetapi itu membentuk diri kita makin lama makin baik. Amin. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Nah, karena itu saya pilihkan firman-Nya, temanya pada saat ini adalah jangan mencari-cari alasan. Jangan mencari-cari alasan. Walaupun di dunia ini kita sering temukan kejadian di mana orang mencari alasan. Dan di dunia ini kalau sesama manusia kepada manusia mencari alasan bisa juga berdampak positif, walaupun ada juga berdampak negatif, ya. Kalau kita tahu, misalnya, kenapa demikian? Karena manusia tidak tahu semuanya, masih ada perkara lain yang dia belum tahu. Jadi kalau kita cari alasan yang orang belum tahu dan tepat penggunaannya, maka kita bisa mendapat dampak yang baik. Itulah perlunya ada pembela dalam sidang-sidang pengadilan. Betul Pak Andi? Nah, untuk memberitahukan hakim, untuk yang mungkin belum diketahui, belum tersingkap di persidangan, diberitahukan. Nah, itu namanya mencari alasannya, ya. Tetapi bisa baik, bisa nggak baik. Saya teringat, ada waktu saya masih bekerja dulu, ya. Kita itu baru saja masuk Go Public, kira-kira 20 tahun yang lalu. Kalau 20 tahun yang lalu, Go Public itu sukarnya bukan main. Kan diperiksa betul. Harus memenuhi syarat di depannya baru boleh go public. Walaupun sekarang sudah jauh berubah. Setelah lewat 5 tahun lebih, maka berubahlah kebijakan bidang keuangan di negara kita. Jadi pemeriksaan itu nanti pelan-pelan dibina gitu. Yang penting banyak yang go public dulu, karena mau majukan ekonomi kita. Ya, waktu itu saya bekerja di perusahaan besar, tapi perusahaan swasta, milik keluarga. Lebih dari 60 anak perusahaannya pada waktu itu, ya. Kita go public. Nah, pada waktu itu ternyata dianggap kita itu melakukan kesalahan pelanggaran terhadap hukum perusahaan publik. Yaitu apa? Menentukan suatu kebijakan tanpa melalui rapat pemegang saham. Itu kan salah ya Pak Andi, ya, kalau itu perusahaan publik. Tapi kenapa begitu? Ya tentu ada sebab-sebabnya. Maka kita dipanggil untuk diadili. Hukumannya waktu itu dendanya bisa banyak sekali. Ya, banyak sekali, bisa sampai rugi nanti dia perusahaan. Tetapi kemudian kebetulan saya sendiri yang harus menghadapinya. Karena apa? Karena yang lain ada kesibukan lain. Dan itu Jakarta yang pertama kali, banjir seluruh Jakarta lah, itu pertama kali. Menghadaplah saya, berhadapan dengan lebih dari 10 orang ahli-ahli di sana, ya. Badan pengawasnya itu pintar-pintar sekali orangnya dan galak-galak sekali, gitu, ya. Menghadapi. Tapi sebelumnya saya sudah berdoa. Karena saya tidak menguasai bidang itu. Nah, saya cari alasan ini. Alasannya apa? Kenapa perusahaan Anda itu melakukan demikian?
Saya cari alasan. Alasannya apa? Ini sudah biasa dilakukan. Kasih bukti dulu-dulu juga. Tapi kan sekarang sudah perusahaan pabrik kan. Harus minta persetujuan pengusaha. Iya, ya, itu memang kita akui salah. Kita ngakui salah. Tapi alasannya karena sudah biasa dilakukan. Jadi langsung dilakukan tanpa sadar kita sudah perusahaan pabrik. Akhirnya apa? Dengan berbagai macam alasan. Akhirnya cuma dapat hukumannya apa? Ulang rapat umum pengesahan. Cuma itu aja, tapi tidak kena denda. Kok bisa begitu? Ya kita tidak tahu lah. Itu namanya cari alasan ya. Mencari-cari alasan. Tetapi kalau sama Tuhan jangan pernah mencari-cari alasan. Kenapa? Kalau kemudian manusia bisa ada yang belum tahu dia. Karena tidak ada manusia yang tahu semuanya. Jadi kalau kita temukan alasan yang kira-kira bisa masuk akal, bisa diterima, maka kita terhindar dari masalah. Tapi sama Tuhan tidak perlu cari alasan. Karena Tuhan maha tahu. Nah, kita mau cari alasan, Tuhan sudah tahu. Kalau Tuhan bilang salah, begini loh Tuhan. Masa pernah kira-kira? Misalnya Tuhan bilang pada saya, oh gitu toh Budi, gitu ya, baru tahu saya. Pernah gitu Tuhan? Atau mungkinkah begitu? Tidak akan mungkin, kan dia sudah tahu dari sebelumnya. Jadi percuma saya cari alasan. Jadi sekali lagi, kalau sama Tuhan jangan mencari alasan ya. Untuk bukti pertama, atau hal pertama jangan cari alasan. Kalau kita sudah tahu kita salah, melanggar perintah Tuhan, berarti dosa. Jangan cari alasan, tapi cepat mengakui, merendahkan diri, minta ampun dan bertobat. Kalau cari alasan bahkan hukumannya makin cepat jatuh. Ya kita lihat yang pertama dari Adam dan Hawa, manusia pertama di dunia. Manusia, kata manusia itu bahasa Ibrania Adam. Ya, jadi kalau kata manusia itu Adam ya, bahasa aslinya. Itu kenapa sampai dikutuknya begitu besar kutukannya? Kalau kita lihat begitu mengerikan. Hawa juga gitu. Kalau dulu manusia diciptakan untuk kekal hidupnya, tidak ada kematian. Tapi kenapa setelah itu? Karena kamu debu, kembali jadi debu. Sejak itulah manusia mati. Sejak itulah manusia punya anak menderita, kesakitan. Karena kutukannya Tuhan. Kalau enggak mungkin. Orang punya anak itu seperti bersin, hajis keluar anaknya. Mungkin. Jadi punya anak 1000 juga enggak sukar-sukar gitu loh. Bahkan juga enggak repot ngurusnya. Sekarang punya anak 2. Kenapa enggak punya anak lagi? Aduh enggak sanggup Bu. Baru 2 aja pusing. Itu kan sekarang. Kalau dulu mungkin anaknya 2000 masih bisa tambah lagi. Tapi karena kutuk Tuhan jatuh. Kenapa sampai kutuk Tuhan jatuh? Sepertinya Tuhan itu tidak punya belas kasihan. Bukan Tuhan tidak punya belas kasihan. Tuhan amat sangat dibuat jengkel. Karena manusia kisahnya cuma cari alasan. Kalau tidak percaya, Tuhan sudah kasih waktu loh. Dia langsung menghukum. Kalau Tuhan mau, begitu Adam Hawa makan buah itu langsung keselak di sini. Tidak bisa masuk. Gitu. Karena berdosa. Tapi kalau tidak, nunggu berapa lama lagi? Bukan Tuhan bertele-tele, bukan. Tapi Tuhan itu ingin memberi kesempatan supaya Adam Hawa menyadari kesalahannya dan menyesalinya dan kemudian bertobat. Mari kita baca Kejadian 3 ayat 9-13. Jadi pertama di Alkitab diajarkan ini. Cuma saya nggak tahu kita apakah waktu kita baca itu berpikir ke arah sana. Tapi Tuhan Allah manggil manusia itu. Waktu sudah makan buah dia atau belum? Sudah kan? Sudah berdosa kan? Kenapa tidak langsung dihukum? Itu perintahnya jelas kok. Karena Tuhan memberi kesempatan pada manusia. Karena Tuhan mengasihi manusia ya. Di manakah engkau? Sebetulnya kalau Tuhan tanya di mana engkau, itu Tuhan tahu nggak di mana ada Adam itu? Pasti tahulah. Cuma Tuhan bilang di mana engkau supaya Adam sadar. Aku ini kan melanggar perintah Tuhan. Karena Tuhan datang cari aku. Mestinya begitu. Perhatikan, ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Apakah baru sekali Tuhan datang di taman itu sehingga takut? Apakah baru sekali Adam ditemui Tuhan sehingga harus takut? Rasanya tidak mungkin, betul ya? Jadi apa nih? Cari alasan, ngeles. Takutnya kenapa? Karena melanggar perintah Tuhan sebetulnya. Makan buah itu, bukan dicari Tuhan, bukan. Dulunya selalu ketemu Tuhan kok. Lalu tambah lagi nih, gak cuma sekali bohong. Karena aku telanjang, tapi itu aku bersembunyi, aku takut. Saya mau tanya, kapan Adam mulai telanjang? Apa setelah makan buah? Atau dari diciptakan sampai sekarang telanjang terus? Dari mana? Kan dari dulu. Kok gak takut dulu? Ini kan ngeles ini. Aku telanjang, aku takut. Dari dulu telanjangnya. Masa gak tahu kalau telanjang? Kan sama aja. Walaupun mungkin belum tahu dulu, tapi kan dari dulu aku begini, tidak ada bajunya gitu, tidak ada lemari pakaiannya.
Kenapa dulu aku nggak takut? Kok sekarang aku takut? Sebetulnya karena melanggar perintah Tuhan dia takutnya itu. Tapi ngeles ini. Cari alasan. Jadi karena Adam manusia pertama di dunia, raja ngeles cuma Adam. Kalau banyak manusia lain mungkin raja ngelesnya banyak gitu. Jadi raja ngelesnya Adam. Firman-Nya sekarang, ya ini sekarang baru Tuhan menohok. Siapa yang beritahukan kepada kamu bahwa kamu telanjang? Kan tidak ada juga. Kenapa itu jadi alasan? Kan tidak masuk akal. Apakah engkau makan dari buah pohon yang keluar engkau makan itu? Baru sekali tohok Tuhan. Saya kalau membaca firman, apa kata-kata yang ditulis orang itu aku perhatikan. Maksudnya apa sih di balik ini? Bukan cuma apa yang tersurat, apa yang tersirat. Dari sini kita tahu Adam ini jago ngeles ini. Manusia pertama ciptakan jago ngeles. Manusia menjawab, manusia itu Adam ya. Karena manusia bahasa Ibrani adalah Adam. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dia yang memberi dari buah pohon padaku, maka aku makan. Jadi tohok Tuhan terakhir dipepet, tidak bisa ngomong lagi. Tanya lagi sama Tuhan, apa kamu makan? Masih ngeles. Kenapa aku makan Tuhan? Karena siapa yang salah, siapa ini? Katanya Adam. Bukan cuma Hawa. Hawa itu siapa yang nempatkan di sisi aku? Kan bukan aku yang minta Tuhan. Engkau yang nempatkan perempuan ini. Jadi yang salah siapa? Kata Adam. Malah nyalahkan Tuhan. Kurang ajar gak itu kira-kira? Udah salah malah nyalahkan Tuhan ya. Kemudian langsung Tuhan hukum juga. Berfirman Tuhan pada perempuan, tanya dulu ya. Apa yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Jadi menurut Hawa, siapa yang salah? Kalau gitu. Ular itu kok bisa masuk ke Taman Eden? Siapa yang izinkan? Kalau gitu siapa yang salah? Nah bolak-balik kan Tuhan lagi yang salah katanya. Kan kurang ajar banget itu. Lalu berfirmanlah Tuhan dan seterusnya. Kita lihat langsung kutuknya turun. Tidak ada lagi kesempatan diberikan. Karena percuma saja yang Tuhan diberikan. Toh ngeles terus. Nanti lama-lama pohon yang salah lah macam-macam lah. Kenapa ada di depan aku? Kok ada pohonnya di gunung sana aja jauh-jauh. Lihat ayat 16. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Jadi kalau orang mengandung banyak mengalami susah payah, itu siapa yang buat itu? Tuhan yang buat, bukan dia sendiri. Karena kesalahannya dia. Tapi bukan Tuhan yang jahat, bukan. Salahnya sendiri malah nyalakan Tuhan. Bayangkan itu ya. Nyalakan ular, nyalakan Tuhan lalu. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Jadi kalau sakit, yang buat sakit itu siapa? Ayo. Tuhan yang buat. Karena apa? Hukuman, kutuk yang turun ini. Sampai kapanpun manusia mereka akan sakit. Tidak akan ganti dunia. Kecuali nanti langit baru, dunia baru. Baru berubah ya. Karena apa? Dosanya sudah dihilangkan. Namun kau berahi pada suamimu. Makanya kemungkinan melahirkan ada terus saja. Kamu berahi kok. Dan ia berkuasa atasmu. Tidak bisa nolak. Kalau kira-kira ada suami, lalu kata istrinya, aku tidak mau kumpul sama kamu. Karena aku tidak mau hamil, tidak mau melahirkan. Kira-kira, waduh. Istri ini junjung-junjung atau malah dilaporkan sama Tuhan. Kalau gini kira-kira. Ada yang punya istri bilang, saya seumur hidup tidak mau melahirkan. Ada? Karena susah mengandung itu. Sakit melahirkan. Ada? Kalau punya segini kira-kira bertanya agak sama Tuhan. Tuhan, kok ini yang kau jodohkan buat aku? Kan gitu tanyanya gitu. Manusia itu gitu aja, cari terus ya. Lalu firman-Nya pada manusia, pada Adam. Karena engkau mendengar para istrimu dan makan dari buah pohon yang telah kuberikan padamu, jangan makan daripadanya. Maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Jadi inilah kerja keras harus terjadi. Bukan karena punya semangat untuk kerja keras, tapi karena dikutuk Tuhan harus kerja keras. Akibatnya bersemangat dia. Tapi itu karena kutuk Tuhan yang turun pada dosanya dan ngelesnya, cari alasan terus malah nyalakan Tuhan. Semak dan duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu. Dan yang dihasilkan bentuk yang baik. Yang merugikan malah. Dan tumbuh-tumbuhan di padang akan jadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu. Ya? Sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil dan engkau debu dan engkau kembali menjadi debu. Jadi sejak itulah baru ada kematian bagi manusia. Sebelum manusia diciptakan untuk kekal selama-lamanya, tidak akan kenal kematian. Sejak itu manusia mati. Jadi kenapa manusia mati? Karena dosanya Adam Hawa. Nanti setelah dunia baru, langit baru, baru tidak ada kematian lagi. Sorry, bukan langit baru, yaitu di Yerusalem baru ya. Jadi kita tahu. Jadi kenapa saya begini? Dari pertama ada manusia, sudah jadi manusia yang jago ngeles.
mencari-cari alasan. Bukan cuma itu saja, sampai berlanjut berikutnya. Kalau kita pikirkan siapa manusia yang Tuhan deklarasikan, Tuhan tuliskan di firman-Nya, sebutkan di firman-Nya, orang ini aku berkenan. Siapa dia kira-kira? Siapa? Masa lupa? Daud. Karena kalau kita baca Kisah 113 ayat 22. Dituliskan di sini, berarti seluruh dunia yang baca Alkitab tahu Tuhan deklarasikan. Ayat 22 bukan? Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud ini ya, Allah telah menyatakan, berarti sebelumnya sudah dikatakan, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Bedanya Daud bukan orang yang mencari alasan-alasan. Waktu dia berdosa, diingatkan oleh Nabi Nathan. Apa yang dilakukan? Nggak pakai ngeles, oh tapi gini, tapi gitu, tapi gini, tapi bosok gitu loh. Bukan itu. Tapi langsung menyesali, bertobat dan tidak ngulangi lagi. Sebenarnya Daud pernah jatuh dalam dosa nggak ya? Pernah. Dosanya berat nggak ya? Apa dosanya Daud? Nah, maaf ini. Pelakor. Pembunuh laki orang. Kan pelakor itu. Dan pebinor, perebut bini orang. Membunuh Uria dan merebut bininya Batseba. Saul dihukum Tuhan juga kan, bahkan lebih parah dari Daud. Diusir oleh Tuhan, ditinggalkan, dibuang oleh Tuhan. Kira-kira dosanya Saul sama dosa Daud gede mana? Gede mana dosanya Saul dengan dosanya Daud? Tapi kenapa Daud jadi berkenan? Kok bukan Saul kalau gitu? Karena Saul tukang ngeles. Saul tukang cari alasan. Beda dengan Daud. Daud begitu diingatkan langsung menyesali, bertobat dan tidak mengulanginya lagi. Karena itulah maka dia diperkenan oleh Tuhan. Tapi Saul kita boleh baca 1 Samuel 13. Ayo kita lihat ya. 1 Samuel 13 gimana sikap Saul ini. Ayat 10 mulai. Baru saja ini Saul mempersembahkan korban bakaran. Kenapa ini? Berarti waktu itu Samuel bilang tunggu aku, nanti aku persembahkan korban bakaran, baru kamu perang dengan Filistin. Tapi Samuel gak datang, kata dia lah ya. Menurut saya bukan Samuel gak datang. Samuel terlambat, kata dia terlambat, bukan sesungguhnya terlambat. Tampaklah Samuel datang, ada yang datang gak? Baru aja habis. Jadi waktu yang menentukan Samuel terlambat, dengan Samuel datang terlambat beberapa menit. Lalu Saul pergi menyongsongnya untuk beri salam kepadanya. Gak rasa salah. Gitu. Padahal sudah jelas bahwa yang boleh persembahan korban cuman para imam atau imam besar. Tapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jadi Samuel tahu nggak pelanggaran si Saul itu? Tahu, berarti karena dia waktu belum datang, berarti Tuhan yang beritahukan dia. Jawab Saul, perhatikan jawabnya ini. Cari alasan gak ini? Karena ini berarti alasan kan? Alasannya karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku. Dan engkau tidak datang pada waktu telah tentukan. Ini sebenarnya betul atau kurang ajar Saul ini? Apa Samuel menentukan? Hari ke-7 jam 9 pagi loh ya. Jadi kalau lewat jam 9 berarti tidak datang pada waktu tentukan. Tidak ada jamnya. Datang pada hari yang sama. Jadi Samuel tidak terlambat menurut saya. Tapi tidak seperti yang Saul harapkan gitu loh. Dan engkau tidak datang pada waktu tertentukan. Itu berarti bohong lagi. Nuduh orang sembarangan ini. Fitnah ini. Padahal orang Filistin telah bergaul di Mikmas. Maka pikirku, pakai pikiran sendiri. Sebentar lagi orang Filistin akan menyerangku di Gilgal. Pertanyaannya, kenapa Saul melakukan itu? Karena khawatir orang Filistin menyerang. Gitu kan ya? Itu risiko. Saya mau tanya, terjadi nggak khawatirnya ini? Apakah orang Filistin sudah menyerang dia waktu itu? Tidak. Ingat loh, banyak dikhawatirkan manusia, itu sebenarnya tidak terjadi. Hanya pikiran diarahkan iblis saja. Khawatir sampai langgar firman Tuhan. Jadi alasan tuh ngeles. Padahal aku belum mau ngebelas kasihan. Sebab itu, ini alasan bukan sebab itu tuh. Kalau pakai kata sebab itu, alasan bukan ini. Alasan kan, aku beranikan diri. Wah, lalu persembahan korban bakaran. Lalu kata Samuel pada Saul, perbuatan itu bodoh. Bukan cuma bodoh, bodoh. Kenapa? Saya orang dari Jawa nih. Orang Jawa kaum besar kan gitu. Kalau bodoh,
engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diberikan padamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan pekerjaanmu atas apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Jadi sebetulnya keadaan ini sudah diberikan Tuhan belum? Sudah diberikan Tuhan belum pada Saul? Mengokohkan kerajaannya itu. Sudah belum? Sudah. Tidak ada kata akan. Sebab sedianya Tuhan artinya apa? Yaitu Tuhan berikan. Bukan akan Tuhan akan mengokohkan. Bukan. Sudah Tuhan berikan loh ya. Diambil kembali, dicabut. Jadi apa yang sudah kita dapat dari Tuhan masih bisa dicabut oleh Tuhan. Kalau kita nggak benar ya. Tapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Nggak bakalan tetap. Dan ada kesempatan lagi. Karena kamu sudah cari alasan terus. Bukannya bertobat minta ampun. Bukan. Tapi cari alasan. Percuma dikasih dikasih waktu. Waktu 20 tahun masih tetap cari alasan terus. Ini loh, hati-hati ya. Dan Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang perintah Tuhan padamu. Ini yang tersurat. Tapi yang tersirat karena kamu cari alasan terus pembenaran diri. Udah salah masih cari alasan pembenaran diri. Kan banyak manusia begitu ya. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita. Jangan cari alasan pada Tuhan. Sekali lagi saya bilang, kalau cari alasan secara manusia itu masih boleh-boleh saja. Asal benar bukan bohong. Kenapa? Karena manusia belum tentu bisa tahu semua di balik itu. Tapi kalau Tuhan tahu semuanya, dia maha tahu. Jadi jangan cari alasan. Jangan kalau sama Tuhan bilang, tapi kan gini, tapi bosok itu namanya. Tapi busuk itu. Kalau tapi terus. Sama Tuhan jangan pakai kata tapi sama sekali. Karena perintah Tuhan hanya untuk ditaati. Peringatan Tuhan hanya untuk kita turuti dengan minta ampun dan bertobat. Bukan untuk diperdebatkan. Tapi, ingat loh, kalau kita mulai tapi, ingat omongan saya. Berarti kita itu tapi busuk di depan Tuhan. Kalau sama Tuhan pakai tapi. Tuhan tahu semua kok. Tapi gini kan Tuhan, tapi gitu kan. Oh iya, tapi busuk. Nah gitu loh. Kalau busuk di mana jadinya? Bukan dimakan, dibuang ke sampah. Seperti Saul. Jadi kita harus tahu. Nah buktinya Saul ini orang kurang ajar. Sudah sekali gini diulang lagi. Mungkin gak orang salah lalu diulang lagi. Misalnya bandar narkoba ketangkep jatuh hukuman 20 tahun penjara. Mungkin gak dari penjara masih jualan narkoba lagi. Mungkin gak Pak Andi orang hukum ini. Lalu apa hukumannya ditambah kan? Bisa jadi berubah seumur hidup atau jadi hukuman mati. Mari kita lihat sekarang. 1 Samuel 15 ayat 17. Ini bukan doa apa dia? Bengalnya si Saul itu, bebalnya Dia itu berkata Samuel, ini waktu dia suruh Tuhan memusnahkan semua yang ada dari orang Amalek. Bukan cuma orangnya, tapi juga ternaknya harus dimusnahkan. Maka Saul ngambil ternaknya. Saul selamatkan rajanya. Barangkali aku dikasih sokokan katanya kayak gitu ya. Berkatalah Samuel, bukankah engkau walau engkau kecil pada pandanganmu sendiri telah menjadi kepala atas suku-suku Israel? Bukankah Tuhan telah ngurapi engkau menjadi raja atas Israel? Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, pergilah tumpaslah. Kata tumpaslah menunjukkan binasakan semuanya. Jangan ada satu pun yang hidup. Apapun alasannya, enggak pakai tapi, enggak pakai. Ya. Tapi saya kesian, enggak pakai gitu. Ya. Ya ini orang Amalek. Dan kalau tumpas itu juga bukan cuma orangnya, semua ternaknya yang hidup. Berperang lawan mereka sampai kau membinasakan mereka semua termasuk ternaknya. Tapi mengapa engkau tidak mendengar suara Tuhan? Mengapa engkau ambil jarahan dan melakukan ambil jahat di mata Tuhan? Ternaknya diambil sama dia. Lalu kata Saul pada Samuel, bukan, oh iya aku salah minta ampun. Tidak. Nih jago ngelesin cari alasan. Ya, aku memang mendengar suara Tuhan. Aduh bohong lagi nih. Dan mengikuti jalan suruh Tuhan padaku. Dan aku mau agak raja orang Amalek. Nah ini jelas sudah tidak benar ini. Di bawah ini. Tetapi lagi yang keluar. Tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Tapi rajanya enggak. Kambingnya enggak. Dombanya enggak. Tetapi lagi lagi nih. Rakyat mengambil di jaran itu kambing, domba, dan lembu terbaik dari yang ditumpas untuk persembahan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Ya ampun, untuk engkau loh Tuhan. Seringkali alasan dipakai, tapi ini kan untuk engkau Tuhan. Baru bilang kalau persembahan aku dari harta
hartamu sendiri. Jadi kau berkorban. Itu baru namanya korban. Kalau hartanya orang, musuh pun itu bukan korban. Maka harus tumpas. Bukan cuma cari alasan. Malah ngelesnya gak karu-karuan ini ya. Lalu kemudian kita lihat hasilnya apa ini. Angkat. Tapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan pada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan, jadi menurut Tuhan itu adalah pendurhakaan gitu ya, adalah sama seperti dosa bertenung, melakukan kuasa kegelapan, dosa yang paling keji di mata Tuhan. Dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim, dosa yang keji di hadapan Tuhan. Jadi hukumannya adalah yang paling berat. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Ya. Tidak ada ampun lagi. Tidak bisa. Dan memang Saul tidak perlu diampuni, kan tidak pernah mau minta ampun. Bisanya cuma ngeles. Biar coba balik tapi, nah itu jadi tapi busuk dia. Ya ini ya, kita melihat. Jadi apa yang harus kita hindari dari Tuhan? Jangan sampai kita sudah melakukan kesalahan yang berarti dosa, tapi kita mencari-cari alasan untuk pembenarannya. Jangan pernah dilakukan. Itu akan membuat hukumannya jauh lebih besar. Itu pendurhakaan di mata Tuhan. Bukan cuma pelanggaran, tapi pendurhakaan. Apalagi harus kita hindari. Jadi jangan mencari alasan untuk kita mengingkari janji atau nazar atau sumpah. Mungkin kita tidak bersumpah karena kita dilarang bersumpah demi nama Tuhan. Betul ya? Tapi janji pun yang kita ucapkan itu ada saksinya di saksian Tuhan. Orang kita bilang, aku berjanji demi nama Tuhan, tidak usah begitulah. Tapi kita itu ada disaksikan Tuhan. Contohnya Yonatan berjanji dengan Daud. Maka walaupun mau dibunuh bapaknya tetap dilakukan janji itu. Karena janji itu Tuhan yang melihat. Apalagi kalau sumpah. Walaupun dulunya salah. Kan banyak orang gini Pak kalau ada perjanjian di notaris hukum tertulis. Tapi ternyata identitasnya palsu. Batal nggak perjanjian itu Pak? Itu kalau di dunia void in abitio. Betul ya Pak ya? Misalnya KTP-nya dipalsukan dan sebagainya. Orangnya bukan itu sebetulnya. Misal Budianto brewok, itu orangnya Budianto gundul semua. Enggak, kan lain tuh, tidak tahu Budianto dari mana itu. Dari planet Mars mungkin. Walaupun namanya Budianto Gunawan, alamatnya sama Taman Giriloka, tapi itu palsu. Jadi batal demi hukum. Void in abitio, katanya orang dunia. Tapi sama Tuhan tidak bisa. Buktinya apa? Waktu orang Israel zaman Yosua berjanji bersumpah dengan orang Gibeon yang harus ditumpas, tapi ngakunya di negeri jauh. Bohong kan? Karena dia tidak bertanya sama Tuhan, Israel bertanya sama Tuhan, ketipulah dia. Tapi tidak bisa pakai alasan. Tapi nyatanya kan nipu orang Gibeon Tuhan. Zaman Saul ingin dibunuh lagi orang Gibeon. Pada sudah pernah bersumpah, walaupun ditipu, tidak ada batal di sana. Dikutuk Tuhan, orang Israel banyak yang mampus dihukum Tuhan. Sampai Daud harus membetulkannya dengan menghukum mati semua keturunan Saul kecuali satu anak ya. Yang catat itu. Jadi tidak bisa kita batalkan. Yefta bernazar. Kalau Tuhan beri kemenangan bagi aku, maka siapa yang kujumpai dulu waktu aku pulang akan kupersembahkan jadi korban bakaran. Ternyata waktu dia pulang yang nemu dia pertama siapa? Anak perempuannya. Anak perempuan itu satu-satunya anak. Masa anak perempuan dipersembahkan jadi korban bakaran? Bingung dia. Tapi karena anaknya tetap aja persembahkan. Kalau dia persembahkan maka kutuk yang akan turun. Tidak bisa. Tuhan ini kan anakku Tuhan. Masa persembahan? Kamu kan nasar sudah. Makanya jangan terlalu gampang berjanji. Ingat loh Tuhan melihat loh. Kita, janji aja kok. Tidak ada hitam di atas putih. Tidak bisa. Tuhan melihat. Amin. Jangan cari alasan, tapi dia bohong Tuhan, tapi gini, tapi gitu. Tidak ada tapi di sini, tidak ada tapi. Jangan cari alasan. Makanya jangan begitu gampang berjanji sama orang, apalagi bernazar. Jangan begitu gampang. Misalnya Pak Andi punya gereja misalnya ya. Lalu kemudian Mary misalnya ikut di sana. Lalu berjanji, aku sampai kapanpun tetap ikut Pak Andi. Jangan sampai pada waktu itu ada bentrokan sedikit dengan Deborah, lalu wah aku pindah gereja. Ini cari alasan meninggalkan janjinya. Walaupun misalnya ditabrak Deborah dia misalnya gitu. Misalnya tidak ada alasan. Makanya jangan gampang berjanji. Begitu berjanji ingat terus. Jangan dilanggar. Amin. Ingat dulu Tuhan bilang perjanjian lama, perjanjian baru. Bukan ini hukum baru, hukum lama. Tidak pakai perjanjian aja.
Karena janji pun tidak boleh dilanggar. Jangan cari alasan, jangan ngeles. Itu yang kedua. Yang ketiga lebih parah lagi daripada yang kedua. Jangan meninggalkan panggilanmu. Panggilan bukan seperti yang sederhana. Oh, panggilan saya jadi penginjil. Oh, panggilan saya jadi penyanyi. Oh, panggilan saya jadi pengkhotbah. Bukan itu ya. Panggilan itu saya bilang ada 5W 1H di sana. Who, what, when, why, where, dan how. Itu panggilan jenisnya begitu. Lengkap. Who pertama. Kepada siapa kita harus melayani. Seperti Paulus panggilannya melayani di luar orang Yahudi. Tetap harus dilakukan. Makanya menginjil di Efesus, di Korintus dan sebagainya dia. Yang kedua, kepada siapa kita bernaung. Jangan diingat, bukan kita milih sendiri, kita pilih pimpinan yang enak. Cari kan berarti pilihan kita sendiri. Lihat aja Daniel, di mana dia bernaung, di mana dia melayani. Ayo, who dan where-nya, di mana? Di Babil. Apakah tempat itu menyenangkan? Atasannya menyenangkan bagi dia? Semua penyembah berhala. Apakah lingkungan sekitar yang menyenangkan? Semua penyembah berhala. Semua musuhi dia. Tapi kenapa dia tidak lari dari panggilan? Karena jangan meninggalkan panggilan lalu cari alasan. Aduh, di Babil nggak enak Tuhan, aku lari aja ke Yerusalem. Aduh, kalau mati pinggir jalan ketabrak itu ya salahnya dia sendiri lah. Tidak ada alasan, jangan cari alasan ya. Berikan lagi, gimana cara melayaninya? Itu Tuhan yang tentukan, bukan caranya kita, bukan. Misalnya menginjil bisa dengan kata-kata, tapi bisa juga orang tertentu menginjil dengan bikin lagu, menginjil dengan lagunya orang bertobat. Ya terserah Tuhan lah. What itu? When? Kapan mulai dan kapan berakhir? Tuhan yang tentukan, bukan kita sendiri. Jadi nggak benar sekali kalau ada ajaran panggilan sesuai dengan passion. Kalau sesuai dengan passion bukan panggilan namanya, memuaskan hobi itu namanya. Justru seringkali panggilan itu tidak sama dengan passion. Bahkan tidak sama dengan modal yang ada pada kita. Panggilan bisa diberikan pada kita yang tidak punya modal apa-apa waktu itu. Kalau saya bilang panggilan saya sekarang sebagai apa? Misalnya pengajar, jadi pendeta, jadi gembala. Apakah waktu saya bertobat punya bekal sedikit pun untuk jadi pengajar? Nol. Saya tidak pernah baca Alkitab. Bisa cuma Daud mengalahkan Goliat itu aja. Yang lain tidak pernah baca. Gimana mau jadi pengajar? Jadi pendeta, apa yang mau jadi pendeta? Apalagi jadi gembala, itu pekerjaan yang paling saya nggak sukai dulu. Kalau saya masih muda. Kenapa? Karena kata orang, gembala itu tumpuan kesalahan belaka. Tong sampah. Kalau ada jemaatnya gini, gembala yang salah. Jemaat berantem, gembala yang salah. Jadi gembala itu serba salah gitu loh. Karena isinya salah semua gitu. Makanya saya paling nggak mau dulu. Tapi itu yang panggilan Tuhan, mau apa? Kenapa nggak saya jadi pemain musik gereja aja? Karena waktu saya pernah bertobat, bekal saya cuma satu, pemain musik. Tapi kenapa sampai sekarang cuma bantu-bantu aja di gereja? Bukan dipanggil jadi pemain musik gereja. Tidak pernah. Karena itu bukan panggilan saya. Jadi bukan tergantung passion kita, bukan tergantung bakat kita, bukan tergantung apa yang kita bisa. Bukan. Bukan tergantung apa yang kita sukai. Karena kita nggak sukai, kita bosan, bisa pindah ke lain. Bisa panggilan satu tempat. Ya tadi misalnya gerejanya Pak Andi, si Mary misalnya, lalu pergi pindah. Kenapa alasannya? Hai anakku Mary, kenapa kamu pindah? Aku bosen Tuhan di sana, udah 20 tahun, cari sesuatu yang baru dong. Waduh, kayak cari tempat wisata yang baru aja. Jadi tidak bisa pakai alasan. Atau bahkan, aduh Tuhan, aku sana dimusuhi orang di sana. Sama Daniel banyak mana dimusuhi. Kenapa Daniel tidak mau pergi dari Babil? Karena panggilannya di sana. Walaupun ada berapa orang musuh, benar. Tapi jangan itu jadi alasan. Itu namanya mencari alasan. Bahkan bayangkan Tuhan Yesus dikirim Bapa ke dunia. Banyak mana orang yang suka dengan orang yang benci sama Tuhan Yesus? Banyak mana waktu itu? Banyak mana yuk? Banyak yang gak suka. Masa Tuhan bilang, baru lahir 3 bulan, mau menjadi anak kecil, Bapak gak enak tinggal di dunia, aku pulang aja ya, pindah ke Mars aja ya. Masa gitu? Tapi ini loh orang tinggalan panggilan. Hati-hati, jangan pakai alasan. Tapi Tuhan ngerti kok. Allah mengerti. Allah ngerti kalau kita gombal gitu loh. Ngerti Tuhan, bukan ngertiin alasan kita. Tuhan ngerti kalau itu gombal semua itu. Hanya kepentingan diri sendiri. Jadi jangan kita cari alasan untuk meninggalkan panggilan. Firman Tuhan yang mengatakan, bukan kamu yang milih aku,
tapi aku yang membela kamu. Amin. Yohanes 15 mengatakan demikian. Jadi bukan kita cari alasan yang suka dengan kita. Ninggalkan tempat itu. Kenapa? Dia ajak anak saya maunya ke sana. Jadi berarti anak lebih hebat dari Tuhan dong, mata kita. Bukan kita tidak ngasih anak, harus, tapi bukan berarti kita di-steer oleh anak. Saya diajak pacar saya ke sana. Kalau tidak mau saya diputus. Sam tadi mana ya? Mana Sam tadi? Tadi saya tanyain. Sam, kalau kamu lebih baik diputus Tuhan atau diputus pacar? Kira-kira. Kalau saya tidak mau pindah ke sana, saya diputus pacar saya, Tuhan. Alasan. Yang masih muda di sini masih jomblo siapa ya? Tadi saya lihat cuma Sam masih jomblo. Tidak tahu Daniel jomblo nggak, Daniel? Enak mana nih yang diputus Tuhan atau bukan enak mana ya, gak enak semua lah. Tapi pilih mana, diputus Tuhan atau diputus pacar Niel. Yohanes juga masih jomblo. Pilih mana itu? Jadi tidak bisa begitu saja. Jangan sampai kita mencari alasan. Dengan alasan kita, Tuhan mengerti, Allah mengerti. Ngerti kalau kita bohong, ngerti kalau kita cuma cari alasan, ngerti kalau kita gombal, ngerti bahwa kita patut untuk dikutuk seberat-beratnya. Hati-hati loh. Disamakan Tuhan dengan pendurakaan, disamakan Tuhan dengan penyembahan berhala, disamakan Tuhan dengan menyembah dewa-dewa. Hukuman yang paling berat di sana ya. Anda tahu kan kenapa orang Kanaan disuruh musnahkan? Karena mereka menyembah berhala, menyembah dewa-dewa. Jadi dosa itu perlu untuk dimusnahkan. Amin. Ada suara ketakutan semua. Pak Budi nakut-nakuti orang. Saya cuma baca Alkitab. Masa Alkitab nakut-nakuti kita gitu loh. Dan ini untuk orang dewasa dan rohani. Karena makanan keras gitu ya. Suka kerupuk enggak? Kalau anak kecil suka enggak kerupuk? Giginya putus nanti. Itu bayi. Ya kalau kita gede masa aku takut makan kerupuk nanti gigiku hilang semua. Kira-kira kita sudah dewasa atau enggak itu? Kalau kita dewasa, kita berlatih untuk makan makanan keras. Artinya berlatih untuk terima pengajaran yang keras. Untuk mendewasakan kita semua. Amin. Saya lagi kalau sudah hilang takutnya, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang terakhir yang paling parah. Jangan cari alasan untuk meninggalkan Tuhan. Kita sudah tahu kan, kita baca di mana-mana, di YouTube lah, di mana, di majalah. Orang meninggalkan Tuhan, ngikut Tuhan yang lain. Karena apa? Karena profesinya menuntut demikian. Karena lingkungannya menuntut demikian. Karena pacarnya menuntut demikian. Karena calon mertua minta demikian. Karena anak, nah, jangan lagi adalah, oh ada pewahyuan almarhum orang tua saya datang nyuruh saya pindah kepercayaan. Itu bukan almarhum orang tua itu roh jahat yang datang ya. Karena orang sudah mati tidak bisa kembali kepada dunia orang hidup. Itu hanya roh jahat yang menyamar. Jadi jangan cari alasan. Nggak ada alasan untuk meninggalkan Tuhan. Tuhan sudah mati buat kita. Masa kita tinggalkan? Jadi bukan juga semboyan sekali selamat atau selamat. Bukan. Sekali percaya Tuhan. Tetapi sekali Yesus selamanya ikut Yesus. Lagunya anak-anak yang muji Tuhan itu loh. Yang nyanyi si Orel, si Fania, sama siapa lagi itu ya. Kan itu sekali Yesus kan selamanya Yesus gitu. Jadi tidak pakai alasan lagi. Jangan kita mencari-cari alasan terus. Apapun juga di hadapan Tuhan, saya ulang. Jangan pakai alasan. Kenapa? Karena terutama Tuhan tahu semuanya kok. Nggak usah pakai alasan lagi. Kalau manusia mungkin belum tahu, kita kasih alasan bisa nerima dia. Nah kalau gitu positif gitu. Walaupun belum tentu semua positif juga. Tapi bisa saja positif. Tapi kalau sama Tuhan tidak mungkin positif. Pasti akan negatif. Karena Tuhan dan tentukan Tuhan adalah yang paling benar di kolong langit ini. Jadi tidak usah pakai alasan lagi. Mau? Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa ya. Oh Tuhan, kami belajar firman-Mu dan kamu mau sungguh-sungguh mengikuti firman-Mu. Kami tidak akan mencari-cari alasan lagi. Kalau dulu kami pernah lakukan, ampunilah kiranya Tuhan, kami belum paham, kami belum mengerti Tuhan. Tapi sekarang
Engkau telah buat kami mengerti bahwa kami tidak akan pernah lagi membuat alasan-alasan padamu. Dan biarlah kami hanya menjadi Daud. Kalau kami kau tegur, kalau kami melakukan kesalahan, kami mengakui itu semua, menyesalinya dan bertobat kepadamu, minta ampun daripadamu dan tidak melakukannya lagi. Terima kasih Tuhan, urapi kami Roh Kudus, berikan kemauan dan kemampuan, berikan kami kekuatan untuk melakukan itu semua dengan pertolongan Roh-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Angkat dua tanganmu, terima berkat Tuhan. Kembalilah ke tempat masing-masing dengan berkat terbaik dari Allah Bapa di sorga, dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan dan terutama urapan yang penuh Roh Kudus untuk bisa memimpin kita agar bisa punya kemauan dan kemampuan dan tekad untuk tidak akan mencari-cari alasan kepada Tuhan. Dan biarlah menyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini, sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya 25 tahun ini sama katakan amin. Terus berkati, haleluya, sampai jumpa. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan memperluas daerahku. Tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sebagai sembah